Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Kamis 12 Juni 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua dengan judul Lebih dari Emas dan Permata. Saudara-saudara terkasih, pagi ini mari kita merenungkan satu harta yang lebih berharga daripada perak, emas, bahkan permata terindah sekalipun. Harta itu bukan properti, bukan saham, bukan kendaraan mewah, melainkan hikmat dari Tuhan. Salomo, penulis Amsal ini, bukan hanya orang berhikmat, tapi juga salah satu raja terkaya sepanjang sejarah. Kalau ada yang tahu betapa berharganya emas dan permata, Salomo lah orangnya. Tapi justru Salomo mengatakan, hikmat lebih berharga dari semuanya itu. Mengapa? Karena hikmat dari Tuhan membawa kebahagiaan yang sejati. Hikmat tidak hanya memampukan kita membuat keputusan yang benar, tapi juga membuat kita memahami jalan Tuhan di balik keberhasilan dan kegagalan. Hikmat memberi kita kedamaian dalam badai dan kerendahan hati dalam keberhasilan. Ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya, saudara-saudara, hikmat mendatangkan hidup yang penuh kecukupan dan kehormatan. Bukan hanya soal materi, tetapi tentang hidup yang bermakna dan dihargai. Yang lebih indah lagi di ayat 18, hikmat digambarkan seperti pohon kehidupan. Pohon yang akarnya kuat, daunnya rindang, buahnya manis. Orang yang berpegang pada hikmat akan mengalami hidup yang utuh, tidak mudah tumbang, tidak mudah goyah, karena mereka tahu hidup ini bukan soal apa yang kita punya, tapi soal bagaimana kita memaknai setiap langkah bersama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, banyak orang punya harta tapi kehilangan damai. Banyak orang sukses tapi kesepian dan cemas. Tapi orang berhikmat akan mengerti maksud Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang sulit dipahami. Mereka bisa bersyukur dalam segala keadaan. Itulah yang membuat hidup mereka bahagia dan sejahtera. Pagi ini, mari kita minta kepada Tuhan bukan hanya rezeki, tapi hikmat-Nya yang menuntun kita setiap hari. Sebab ketika kita memiliki hikmat, kita memiliki sesuatu yang tak tergantikan. Hidup kita akan penuh sukacita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hikmat jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Kami tahu hidup ini penuh dengan pilihan, tantangan, dan kejutan. Tapi bersama hikmat-Mu, kami percaya bisa menjalani semuanya dengan damai. Ya Bapa, tuntun kami untuk menjadi orang-orang yang mengutamakan hikmat, bukan hanya harta. Ajari kami untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup dari kacamata-Mu, agar kami tidak cepat kecewa, tidak mudah sombong, tapi selalu berserah dan bersyukur. Berikan kami hikmat hari ini ketika kami akan bekerja, belajar, mengambil keputusan, bahkan dalam hal-hal kecil yang kami jalani. Biarlah hidup kami menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami, memberi keteduhan, pengertian, dan cinta kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat Sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.